Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di konten cerita bergambar. Di konten kali ini, kita akan membahas makhluk SCP Foundation, objek kelas Euclid, yaitu SCP-1128. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan konten cerita bergambar. Kalau sudah, mari kita mulai ceritanya. SCP-1128, yang juga dikenal sebagai The Aquatic Horror, merupakan suatu makhluk yang berbentuk predator air raksasa dengan wujud menyerupai ikan yang sangat besar. Berdasarkan keterangan dari orang-orang yang pernah melihat dan memotretnya, wujudnya lebih menyerupai ikan hiu raksasa aneh dengan tubuh yang dipenuhi terumbu karang dan sangat besar. SCP-1128 memiliki kemampuan khusus. Apabila seseorang bertemu atau melihat sosoknya, orang tersebut akan dianggap terinfeksi SCP-1128. Akibat dari infeksi ini, korban akan memiliki ketakutan yang besar apabila berurusan dengan air, seperti mandi ataupun berenang. Bahkan, di kondisi yang sangat parah, korban yang terinfeksi akan mengaku melihat SCP-1128 di tempat-tempat yang mengandung air, seperti laut, sungai, genangan air di tanah, bahkan di dalam sebuah gelas. SCP Foundation pernah melakukan sebuah percobaan untuk mengetes seberapa besar efek ketakutan yang ditimbulkan bila seseorang terinfeksi oleh SCP-1128 ini. Untuk mengetahuinya, SCP Foundation menyiapkan suatu kolam renang kecil dan meminta korban yang terinfeksi untuk memasuki kolam renang tersebut. Ketika di dalam kolam, orang tersebut mendadak panik dan berusaha keluar layaknya orang yang tidak bisa berenang, padahal kolam tersebut sangatlah dangkal. Selang beberapa saat, terjadi kejadian aneh yang tidak diduga. Tubuh korban tertarik ke bawah dan menghilang di dalam kolam. Semua staf memeriksa di sekeliling kolam berenang tersebut, dan sosoknya tidak ditemukan. Di tengah proses pencarian, tiba-tiba saja muncul letupan air dari dasar kolam berenang, dan seketika kolam dipenuhi dengan darah manusia. Setelah dites, darah tersebut mengandung DNA dari korban SCP-1128 yang mengikuti percobaan tadi. Hal ini membuat para profesor dan staf kebingungan. Bagaimana mungkin manusia bisa lenyap seketika saat berada di kolam yang dangkal dan kembali dengan keadaan tidak bernyawa? Karena insiden tersebut, SCP Foundation memutuskan untuk melakukan percobaan kedua. Pada percobaan ini, korban yang terinfeksi diberikan pengamanan untuk berjaga-jaga. Dia diminta memakai baju penyelam dan radio komunikasi, serta bagian tubuhnya diikatkan pada suatu tali dengan tujuan untuk menariknya keluar dari kolam jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Percobaan pun dimulai. Saat korban melompat masuk ke dalam, tiba-tiba saja dia berpindah berada di dalam lautan dengan rumput laut yang banyak di sekitarnya. Di tengah kepanikan, dia pun menghubungi profesor lewat radio dan ternyata masih terhubung, serta tali pengikat tubuhnya juga masih bereaksi ketika ditarik. Karena merasa aman, sang korban pun melanjutkan pengamatan. Profesor memintanya untuk mengamati keadaan di sekitar tempat dia berada sekarang. Dia mengaku melihat sosok makhluk laut raksasa yang sangat besar, yang hanya diam di tempat. Makhluk itu adalah SCP-1128. Karena kondisi laut yang gelap dan dalam, dia memutuskan untuk mendekat agar bisa melihat lebih jelas. Sang profesor kembali bertanya, apa yang dilakukan makhluk tersebut? Sang korban menjawab, dia terlihat tengah memakan seekor ikan paus yang sangat besar. SCP-1128 itu terlihat menggigit dan menelan ikan paus dengan sangat mudah. Sang korban melaporkan bahwa monster tersebut sekarang melihat dan mulai mendekat ke arahnya. Mendengar hal itu, sang profesor yang berada di markas SCP Foundation merasa panik dan meminta agar percobaan dihentikan. Sang penyelam ditarik dari kolam dengan menggunakan tali dan katrol. Ternyata tali pengikat tubuhnya sudah putus. Tubuh sang penyelam tidak ditemukan di kolam. Hal ini serupa kembali terjadi seperti pada percobaan pertama. Tubuh korban yang terinfeksi tiba-tiba lenyap
dari kolam. Semenjak saat itu, semua staf dan pekerja yang pernah melihat atau berinteraksi dengan SCP-1128 diminta untuk melapor dan tidak diizinkan untuk mandi ataupun berenang di dalam kolam berenang selama beberapa waktu. SCP Foundation mengira cara ini efektif untuk mencegah kemunculan SCP-1128. Sampai suatu ketika, salah seorang staf yang terinfeksi SCP-1128 mengaku kembali melihat sosoknya di sebuah genangan air dan di dalam gelas. Selang beberapa saat, tubuhnya terhisap ke dalam gelas dan menghilang. Para staf meyakini bahwa dia telah dimangsa oleh SCP-1128. Merasa marah terhadap teror SCP-1128, SCP Foundation memutuskan untuk melakukan percobaan ketiga. Kali ini, orang yang terinfeksi SCP-1128 selain dilengkapi dengan baju selam, dia juga dilengkapi dengan senjata, kamera live streaming, dan juga kandang baja untuk melindungi tubuhnya. Sang penyelam pun dimasukkan ke dalam kolam dengan peralatan yang sangat lengkap. Dari pemantauan kamera, terlihat bahwa dia langsung diteleportasi ke dalam lautan. Dan tepat di dekatnya, muncul SCP-1128 yang mencoba menggigit kandang baja yang melindungi tubuh penyelam itu. Sang penyelam pun menembakkan senjata berupa tombak listrik bermuatan tinggi. Tombak tersebut berhasil menusuk SCP-1128 namun tidak memberikan dampak yang besar. Akhirnya, video live streaming pun terputus, diikuti dengan menghilangnya sang penyelam dari lokasi percobaan. Beberapa hari kemudian, ditemukan kandang baja yang melindungi sang penyelam muncul ke permukaan dengan bentuk yang hancur oleh bekas gigitan. Ini adalah korban keempat akibat percobaan SCP-1128. Akhirnya, SCP Foundation memutuskan untuk mengakhiri semua penyelidikan. Salinan foto, video, dan rekaman SCP-1128 pun dimusnahkan agar tidak ada lagi orang yang terinfeksi akibat melihat sosoknya. Dan bagi orang-orang yang sudah terlanjur terinfeksi, diharuskan untuk mandi ataupun minum menggunakan cairan lain selain air selama beberapa waktu sampai mereka tidak lagi menunjukkan gejala ketakutan terhadap air dan tidak lagi melihat sosok SCP-1128. Cukup sampai di sini pembahasan kita tentang SCP-1128 atau The Aquatic Horror. Seperti biasa, saya tak bosan-bosannya mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa SCP ini hanyalah suatu cerita fiksi belaka dan tidak nyata. Semua tokoh, nama tempat, dan lain sebagainya adalah suatu kebetulan yang dibuat demi hiburan semata. Ambil sisi positif dari cerita ini dan buang buruknya. Jika teman-teman terhibur, bantu like dan share video ini agar kami tetap bersemangat dalam membuat konten cerita bergambar. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton setia atas dukungannya. Nantikan konten video cerita bergambar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.